أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوقنا ما ضاقت إنا وفرجها الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kita lanjutkan apa yang diharamkan bagi yang apa saja yang diharamkan bagi yang sedang junub. Lanjutannya sampai pada kalimat wa amma tahrimul lufzu fil masjid. Terakhir yang kita bahas adalah keharaman tawaf. Pada pekan yang lalu kita sudah bahas haramnya sholat, baca Quran, menyentuh mushaf, dan tawaf. Yang berikutnya adalah al-lufzu fil masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala wa amma tahrimul lufzu fil masjid faliqaulihi ta'ala wala junuban inna abiri sabilin hatta taktasil. Wala junuban, janganlah seseorang yang junub mendekati sholat. Maksudnya sholat di sini adalah mendekati masjid, masuk ke dalamnya dan berdiam diri di dalamnya. Kenapa harus dipertegas kalimat berdiam diri? Karena ada nanti makna murur. Murur itu hanya melewati masjid saja. Bagaimana hukumnya murur nanti akan dibahas. Inna abiri sabilin hatta tattasil, kecuali abiri sabilin, orang yang lewat untuk berjalan melewati masjid, hanya lewat. Hatta tattasilu, sampai mereka larangan mereka masuk ke dalam masjid itu sampai kapan? Hatta tattasilu, sampai mereka mandi. Kalau sudah mandi besar, maka tidak ada lagi keharaman untuk mereka. Mereka boleh masuk ke dalam masjid. Sudah sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu, jika orang yang junub, katakan sudah dibersihkan, bekas junubnya bersih, dia udah ganti pakaian, udah bersih, belum mandi, itu nggak boleh masuk masjid. Tetap nggak boleh masuk masjid. Belum mandi besar, nggak boleh masuk masjid. Kalau junub aja nggak boleh masuk masjid, apalagi yang haid. Haid itu ada bekasnya. Ya kan sekarang orang ngomong begitu, nggak bisa, itu mah dulu. Dulu itu nggak seperti sekarang. Sekarang itu pembalut itu ada yang bentuknya celana, gitu ya. Saya kayak begitu. Dan itu jauh lebih jauh lebih terjaga daripada dulu yang pakai kain. Yang bisa urusannya bukan itu. Kondisi najis. Yang junub aja nggak ada, bersih sudah bersih, udah ganti pakaian. Cuman belum mandi besar, masuk masjid nggak boleh, haram. Wala taqrabu mawadhi as-shalah. Maksudnya jangan mendekati tempat sholat, maksudnya masjid.
Kenapa harus ada kalimat masjid? Karena majelis nggak jadi masalah. Majelis boleh, situ ada rubah, tempat kumpulnya di pesantren boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau masjid, ya nggak boleh. Itu sudah disebut masjid, tidak diperkenankan. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillu al-masjida, inni la uhillu al-masjida li haidhin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid dimasuki oleh orang yang haid, juga orang yang junub. Setegas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Maka kemudian jika ada yang haid masuk ke dalam masjid, dipastikan bukan bermadhab Syafi'i. Jadi kalau ada kebolehan seorang perempuan masuk ke dalam masjid dalam keadaan haid, maka dipastikan itu tidak bermadhab Imam Syafi'i. Karena nyaris dalam madhab Imam Syafi'i, urusan terkait dengan keharaman ini tidak ada alternatif hukum. Para ulama muktamad sepakat terkait masalah ini. Tidak ada kemudahan urusan masalah masuk masjid. Jadi dipastikan ya bukan bermadhab Imam Syafi'i. Oh, gimana solusinya? Jadi nggak ngaji dong kalau lagi haid, ya ngaji aja. Kan ada pelataran masjid. Selama pelataran masjid bukan dimaksud masjid, ya nggak jadi masalah. Banyak kok ibu-ibu yang ngaji tetap ngaji, tapi duduknya di samping. Ya kan harus di dalam masjid? Nggak harus. Ngaji tidak harus di dalam masjid. Samping pelataran. Di pelataran masjid pun kalau nggak kelihatan yang ngajarnya nggak ada masalah. Ada itu kok speaker. Ada speaker. Zaman gini nggak susah. Oh nggak, kalau gitu ngajinya di rumah aja. Beda ngaji di rumah. Ngaji duduk di rumah sama ngaji duduk di masjid itu nggak sama. Termasuk di pelatarannya nggak sama. Karena datang ke masjid itu ada adabnya. Duduknya ngaji di masjid ada adabnya. Kalau ngaji di rumah pakai daster, bolong-bolong, belum mandi, sambil nyapu, begitu ibu-ibu ya. Biasanya begitu. Sambil rebahan, nggak ada adab. Tidak ada adab. Tapi ada manfaatnya, ada. Manfaatnya tidak sebesar ngajinya di majelis. Rawahu Abu Dawud wa qala Ibnu Qattan innahu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau Syekh Ibnu Qattan innahu hasan. Hadis ini derajatnya adalah hadis hasan. I'lam, ketahuilah, anna taradduda fil masjid bimanzilatil lubs. Bolak-balik ke masjid itu sama seperti berdiam diri di masjid. Berbeda dengan kalimat abiris sabil, lewat saja. Ini kan bolak-balik. Itu sama dengan berdiam diri di masjid. Wala farqa fil lubsi bainal qu'ud wal qiyam. Tidak ada bedanya apakah dia berada di masjidnya itu berdiri atau di masjidnya duduk. Duduk atau berdiri. Qu'ud wal qiyam. Mau dia kondisinya duduk, mau kondisinya berdiri, sama. Pada kesempatan yang lalu pernah kita bahas, termasuk di dalamnya misalnya yang haid itu bersandar pada bagian masjid, juga tidak diperkenankan. Pada bagiannya pun tidak diperkenankan. Contoh yang sederhana misalnya di sekolah misalnya di Insan Kamil, itu di tengah-tengah kelas itu ada masjid, dibuat agak sedikit lebih tinggi supaya kemudian memang sebagai pembeda antara lantai dengan masjid. Oh, lantai nggak ada masalah, duduk di pelatarannya masjid nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah berikutnya, bagaimana kalau ada orang haid duduk di ujungnya? Cuman nempel dikit aja, nggak boleh juga. Sama itu masjid. Bahkan ketika kami bertanya kepada Al-Habib Zain, beliau mengatakan nggak usah begitu, tangannya nyandar itu nggak boleh, tangannya itu nyandar itu masjid, masih masjid. Jadi gimana? Jadi luar. Ada kok tempatnya bisa nggak bisa nulis di bawah, ambil bangku bisa, nggak sulit. Jadi duduk begini terus kemudian di sininya masjid, tetap saja itu masjid.
Dia berada di dalam. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan masjid. Wahtadara syekh bil masjid an ghairihi kal madaris war ribat wa nahwihima. Di sini dikaitkan khusus kalimatnya larangan hanya untuk masjid. Kenapa? Karena tidak dimaksud selainnya. Contohnya apa? Ada madrasah, tempat kumpul majelis, begitu juga termasuk dalamnya misalnya ribat, tempat kumpul di pesantren, di ma'had, termasuk di dalamnya. Tidak termasuk, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Ini bukan masjid, ini adalah majelis. Ini bukan masjid, ini adalah majelis. Sejak pertama dibuat, ini adalah majelis. Berbeda dengan sudah sejak pertama dibuat, ini disebut masjid, beda lagi. Ini sebutnya majelis sejak pertama. Baru ada di lingkungan ini ada masjid, itu pertama kali disebut masjid adalah masjid zaman marhuman. Ada di bawah masjid, di tengah-tengah kelas, itu masjid pertama yang ada di lingkungan pesantren. Namanya Masjid Jam'an Marhum. Tsumma hadza idh lam yakun udhrun. Ini semua jika tidak ada udzur. Maksudnya apa? Ada kondisi mendesak, dia nggak bisa harus ada di masjid. Ada kondisi darurat, orang yang junub tadi harus ada di masjid. Mungkin bisa aja kekunci, bobo terkunci di masjid. Fa in kana kama law ihtalama fil masjid wa lam yatamakkan minal khuruj li ighlaqil babi. Contohnya misalnya dia di dalam masjid kemudian mimpi basah, mimpi junub, tidur mimpi junub, mau keluar nggak bisa, dikunci pak, nggak tahu gimana tidurnya, nggak ketahuan. Rupanya dia tidur di gulungan karpet. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi tidur di gulungan karpet situ tumpuk-tumpuk, dia tidur di situ. Nggak ketahuan lah dia, kunci. Ini pernah terjadi. Nah, ini pernah terjadi di Madinah, di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan ada waktunya ditutup. Kalau Masjidil Haram waktunya kemudian 24 jam tidak ditutup. Kalau Masjid Nabawi itu ada waktunya ditutup. Ada orang tidur mungkin saking dinginnya itu di gulungan karpet, nggak ketahuan. Dan pada saat pagi dia bingung, pada saat malam bangun dia bingung, dia sendiri di masjid. Tapi senang, kenapa? Setelah itu dia ziarah ke makam Nabi sendiri sampai akhirnya dibuka di waktu pagi. Jadi jam 2 pagi itu sudah pada datang, baru dibuka sekitar jam 3 atau setengah 4. Orang tuh setengah 4 sudah ngantri pak di pintu, belum azan dari pintu. Biasanya kalau waktu lagi ramai jam 3 sudah dibuka. Jam 3 dibuka, nanti kita di masjid menunggu adzan yang pertama. Setelah adzan yang pertama, 1 jam berikutnya baru adzan yang kedua. Jadi di Madinah itu masih ada adzan pertama, masih ada adzan kedua subuh. Di Bogor sudah tidak ada, udah nggak ada, nggak usah adzan. Tahrim aja udah jarang. Tahrim jarang. Auli khaufin ala nafsihi aw malihi, atau dia nggak bisa keluar dari masjid. Kenapa? Karena kondisi yang sangat-sangat menakutkan, mengkhawatirkan bagi dirinya, itu tempat perlindungannya hanya masjid. Nggak bisa keluar. Dia khawatir terhadap dirinya, khawatir juga terhadap hartanya. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wal yatayammam bi ghairi turabin masjid. Dia boleh tayamum sebagai pengganti mandi karena nggak bisa keluar dari masjid dalam kondisi seperti tadi, gitu ya. Karena biasanya masjid itu jaraknya antara, zaman dulu pak, masjid dengan kamar mandi itu jaraknya jauh, tidak dekat, tidak dibuat dekat. Supaya apa? Supaya tidak ada najis yang terbawa dari kamar mandi menuju ke masjid, dari WC menuju ke masjid. Dibuatnya jauh. Kalau sekarang kan dekat.
Nah, emang kesulitan tanahnya tidak cukup. Tapi kalau zaman dulu tidak, kamar mandi sama masjid itu terpisah. Terpisahnya berjarak, ada jarak yang cukup jauh. Rumah zaman dulu pun begitu. Rumah zaman Belanda itu kamar mandi di luar, nggak ada kamar mandi di dalam rumah. Kamar mandinya di luar rumah. WC itu ada di luar rumah, tidak ada WC di dalam rumah. Jadi kalau mau nyari WC di dalam rumah, ada di rumah Belanda. Semua WC di luar rumah. Kenapa? Supaya tidak masuk kotoran ke dalam rumah. Padahal itu konsepnya konsep dalam Islam. Tapi nggak bisa sekarang. Rumah harus jadi satu dengan kamar mandi. Kenapa? Karena tanahnya tidak besar. Bahkan sekarang kamar dengan kamar mandi jadi satu. Plus tidak ada tempat wudhu khusus. Di rumah-rumah kecil itu nggak ada tempat wudhu khusus, Pak. Tempat wudhu ya di kamar mandi. Padahal wudhu di tempat buang air itu hukumnya makruh. Tapi nggak ada, terpaksa begitu keadaan. Nggak ada keadaan yang lain. Bagaimana dia harus membersihkan diri? Tayamum. Tapi tidak boleh tayamum dengan tanah yang ada di masjid, nggak boleh. Dia harus tayamum bighairi turabil masjid, dari tanah yang tidak ada di masjid. Nggak ada, nggak boleh. Kalau ada angin bawa debu malah boleh. Ada angin bawa debu boleh, diperkenankan. Tapi dari tanah masjid tidak diperkenankan. Ini perlu sedikit saya bahas karena kemarin ditanyakan. Nanti sedikit saya bahas terkait dengan hal ini. Jadi ada pertanyaannya pertanyaan umum, misal ditanyakan tapi perlu dijawab. Bolehkah air masjid dipakai untuk kebutuhan pribadi? Kamar mandi masjid ada airnya, ada sumber airnya, apakah pump atau sumber airnya adalah sumur. Bolehkah dipakai untuk kepentingan pribadi? Keluar dari rumah pagi-pagi subuh mandi di masjid, nggak sholat, cuman mandi aja, mandi terus kemudian pulang. Kenapa? Karena di rumahnya nggak ada kamar mandi, nggak ada air atau nggak ada kamar mandi. Atau mungkin lebih ekstrimnya lagi, contohnya, bolehkah masang pipa nyambung ke rumah dari masjid, Pak? Itu contoh ekstrim aja, Pak. Itu contoh ekstrim. Sekalian contohnya begitu ya. Maka kemudian saya merujuk di kitab yang umum saja, kitab yang umum dipergunakan di Indonesia, yaitu kitab Fathul Mu'in. Ini paling umum dipakai atau dijadikan sebagai rujukan. Di dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan ada kalimat yang harus digarisbawahi. Idza lam ya'lam annaha mauqufah li syurbi awil wudu. Saya ambil garis bawah itu aja kalimatnya. Idza lam ya'lam. Jadi nggak bisa diambil, itu kalimat itu nggak boleh dipotong. Dengan kata lain begini, status masjid dipertanyakan dulu. Apakah status masjid ini wakaf atau bukan wakaf? Kalau status masjid wakaf, maka seluruh yang terkait di dalam masjid itu terkait dengan urusan wakaf. Maka semua kebutuhan yang ada di masjid itu akan terkait hukum wakaf tadi. Nggak boleh dipergunakan kecuali ada kaitannya dengan masjid. Nggak boleh dipergunakan kecuali ada kaitannya dengan masjid. Jadi bolehkah kemudian kita masuk ke masjid hanya untuk mempergunakan air masjid tanpa kemudian punya kaitan dengan masjid? Jawabannya tidak boleh jika masjidnya adalah masjid wakaf. Dan wakafnya jelas, memang semua apa yang ada di masjid ini semuanya adalah kebutuhannya untuk masjid. Jika di kalimatnya itu idza lam ya'lam annaha mauqufah, boleh, berarti kalimatnya sebaliknya, dibolehkan untuk memanfaatkan semua yang ada di masjid untuk kebutuhan kayak tadi mandi kemudian pulang lagi, kalau memang tidak diketahui status wakafnya.
Atau memang sejak awal masjid itu secara umum masyarakat situ udah make, Pak, tanpa ada ingkar penolakan dari ahli fikih di wilayah itu. Udah biasa masyarakat situ pakai di situ, air masjid udah biasa. Catatannya cuma satu, asal jangan pasang. Boleh pakai air masjid, asal jangan pasang pipa, Pak, nyambung ke rumah. Pasang selang permanen gitu ya, nyambung ke rumah, asal itu jangan. Itu aja catatannya. Artinya apa? Kalau tadi kita bicara turab, sekarang kita bicara air, ada hal yang sangat mengikat terkait dengan hal itu. Oh, nggak boleh kalau yang pakainya DKM, nggak boleh juga, Pak, kalau itu wakaf. Kan DKM yang ngurus masjid, jadi boleh dong memanfaatkan air masjid. Nggak bisa kalau itu wakaf, kecuali tadi ada dua, kondisinya itu bukan wakaf atau memang punya kebiasaan. Udah biasa masyarakat situ, nggak ada masalah. Bahkan tidak ada penolakan dari dulu, dari zaman masih ada kakek, masih ada uyut yang ngurus masjid itu, masjid keluarga gitu ya, diwakafkan. Itu nggak ada penolakan, padahal mereka ahli-ahli fikih semua, mereka ahli hukum semua, nggak ada penolakan, dibolehkan, maka nggak ada masalah. Berarti kondisi air dibolehkan untuk kebutuhan umum, asal tadi diambil langsung dari sumbernya, dipakai langsung di sumbernya. Tidak boleh narik selang, nggak boleh masang pipa, nggak boleh, Pak. Sampai masjid harus bayar air yang dipakai sama orang, nyambung, nggak boleh. Itu masalah. Nah, itu pertanyaan itu ditanyakan dan harus saya jawab. Jadi sebenarnya ini senada dengan Mawsu'ah Fiqhiyah, senada dengan beberapa kitab yang lain. Intinya status wakafnya dulu ditanyakan. Atau kalaupun kemudian memang diwakafkan, tanya kebiasaan masyarakatnya gimana. Asal kalimatnya begitu, asal diambil langsung dari sumbernya, nggak ada masalah, tidak jadi masalah. Nah, terkait dengan turab, kenapa ada larangan dari Imam Rafi'i misalnya? Iya, Imam Rafi'i mengatakan turabul masjid itu tidak umum dipakai. Turab masjid itu tidak umum dipakai. Tapi kalau air itu umum dipakai, Pak. Jarang orang pakai turabul masjid. Jadi kondisi tayamum itu kondisi yang darurat. Itu jarang dipergunakan. Kalau turabul masjid, turab itu tanah masjid, debu untuk tayamum kan jarang dipergunakan. Nggak ada orang mandi pakai turab, nggak ada. Seperti zaman sahabat Nabi, karena nggak tahu tata cara tayamum, guling-guling di tanah, guling-guling di mana, di itu, karena nggak tahu tata cara mandi. Kata Nabi, mandi pakai apa? Itu tayamum, guling-guling. Bukan, tayamum seperti biasa, hanya wajah dengan tangan saja. Itu pun hanya satu kali. Sampai di situ dulu, wallahu alam. Nanti kita qala an-Nawawi yajibut tayammum. Nanti kita mundur sedikit jawaban Imam Rafi'i. Qala Rafi'i wal yatayammam bi ghairi turabil masjid. Sampai di situ. Dikasih tanda kalimat itu, Pak. Wallahu a'lam. Kita lanjut doa benteng akidah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma iftah lana futuhal arifin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم سلمنا وسلم ما معنا. اللهم احفظنا واحفظ ما معنا. اللهم بلغنا وبلغ ما معنا. اللهم اعصمنا واعصم ما معنا. اللهم ارفع درجاتنا وارفع درجات ما معنا. منا ومنك الإجابة فاستجب دعاءنا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan Ihya.
Ihya sampai pada kalimat fa innahu rubama yarda walakin walakin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Qala walakin ha huna makidatun lin nafsi bayyinatun wa mukhadi'atun falyatafaddalnaha wa huwa annahu qad yakunu dhalika mudhiran annahu mutashabbihun bisalihin fi dhammihim nufusahum wa ihtiqarihim laha. Allahu a'lam. Pada kesempatan yang lalu kita membahas kalimat begini: jika kemudian kita sudah menyatakan diri dengan semua kekurangan kita, ternyata orang yang mau ngasih ke kita, ini kan kalimatnya ada pemberian dari orang. Orang ingin memberikan kepada kita, tapi untuk memastikan bahwa pemberian itu maksudnya pemberian itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan tentang kita, maka dianjurkan untuk menyampaikan kekurangan diri kita. Taksir, kekurangan diri kita. Kalau kita sampaikan kekurangan diri kita, dia masih mau ngasih, ya udah terima. Nah, kalimat berikutnya Imam Ghazali masih bicara soal hati. Walakin akan tetapi hahuna makidatun lin nafsi bayyinatun. Akan tetapi, namun gitu ya, di sini tampak jelas bayyinatun, tampak jelas. Saya ambil di kalimat itu menjadi di bagian depan, tampak jelas makidatun lin nafsi, pengecohan masalah tadi kepada diri kita. Siapa yang mengecoh diri kita? Setan. Setan yang mengecoh diri kita. Wa mukhadi'atun, begitu juga muncul setan melakukan penipuan terhadap diri kita. Falyatafattanna, maka wajib kita memperhatikan hal itu, memperhatikan jebakan setan itu. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan pasti setan gak suka. Dan gimana caranya perbuatan baik tadi ya nggak terjadi gitu. Tidak terjadi itu tidak menjadi pahala. Mungkin dituntaskan, tapi ujungnya su'ul khatimah. Ujungnya tidak berujung baik. Dan itu selalu akan dilakukan oleh setan, selalu akan dilakukan. Wa huwa annahu qad yaqul, terkadang kemudian dia mengatakan dzalika, mengatakan hal itu, maksudnya hal itu dia menyatakan kekurangan dirinya, dia menyampaikan kekurangan dirinya muzhiran, untuk menyatakan bahwa dirinya anahu mutasyabbihun bisalihin, ini mirip kayak orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang gimana? Orang-orang soleh fi dhammihim nufusahum wastihqarihim laha. Orang-orang soleh yang mereka memang punya kebiasaan mencela dirinya dan menghinakan dirinya sebagai bentuk tawadhu'an, tawadhu. Ada tuh kelintas pikiran, saya ini kayak orang soleh, ngomong gini tuh seperti orang soleh, seperti kebiasaannya orang soleh. Tawadhu maksudnya. Kalau sudah kelintas kayak gitu, runtuh sudah semuanya. Runtuh Pak, sudah. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah saya sudah haji 70 kali, alhamdulillah. Maksudnya cerita begitu teh bukan pengen sombong kok, bukan Pak. Lagi cerita tahadusan binikmah gitu. Alhamdulillah. Ya semuanya nggak bayar, nggak ada yang bayar, dibayarin orang semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setan masuk kita langsung, masuk itu setan. Langsung tuh kepikir, nggak ada nih jamaah sebanyak ini yang sudah 70 kali, nggak ada, cuma saya doang. Saya doang. Kalaupun ada yang 70 kali, yang dibayarin 70-70-nya, saya doang. Muncul Pak itu kalimat. Kalau sudah itu diiyakan, hancurlah itu apa? Hancur itu. Alhamdulillah.
Anak-anak saya semua jadi sarjana, alhamdulillah. Enggak Pak, nggak ngomong gitu untuk sombong, enggak. Tahajusan binikmah. Tapi pada saat yang sama langsung tuh kan, ini gara-gara saya memang punya kerja keras yang luar biasa kan. Hasil, wah macam-macam lah itu pikirannya. Ya Allah Pak, kalimat itu teh setan masukin Pak. Dibungkus sama setan, sama bungkusan yang indah. Habis itu dinaikkan, dinaikkan seakan-akan kita memang diangkat derajatnya sama Allah. Habis itu setan banting Pak, kita dibanting sampai tempat yang paling rendah. Ya Allah, alhamdulillah. Ini berkat sholat duha. Dari kecil saya sholat duha, dari umur 7 tahun saya sholat duha. Alhamdulillah hasilnya ini diberikan sama Allah. Nggak pernah putus saya sholat duha. Ya Allah, setan masuk. Cerita gitu tuh lagi cerita sama anak cucunya. Bukan cerita sama orang lain, sama anak cucu lagi cerita. Kakek itu begitu, nggak pernah putus sholat duha. Alhamdulillah kalian semua sudah. Kalimat itu tuh langsung menjatuhkan dirinya sama siapa? Setan yang bikin. Setan yang bikin. Allah karim ya Allah. Wa nadrihim ilaiha bi'ainil maqti wal izdira. Mereka itu para ulama memandang apa yang kemudian ada pada dirinya bi'ainil, dengan pandangan al-maqti wal izdira, dengan pandangan itu penuh dengan cacian dan hinaan, dan dia menganggap diri dia juga sama seperti para sholihin tadi yang menganggap kalimat itu adalah kalimat dengan memandang dirinya penuh cacian dan hinaan. Fatakunu suratul kalam suratul qadhi. Tidak mengherankan meskipun kemudian dia mengatakan perkataan itu suratul kalam, bentuk perkataannya itu adalah suratul qadhi, perkataan seakan-akan cacian. Laha madihun bi aini dhami, tapi sebenarnya dia ingin mendapatkan pujian dari cacian yang dia sampaikan kepada dirinya. Jadi dia ngomong merendahkan diri itu supaya dipuji sama orang, supaya dipuji biar dia ini kayak orang soleh, kayak orang baik. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Aduh. Terus kudu kumaha tuh. Gak ada satu-satunya jalan minta perlindungan dari Allah. Nah itu kita baca wudhu sakral. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fardun nadhrahum fi tikas wa qulubahum fi wiswas wa aydiyahum fi iflas. Gak mampu ini berbuat. Bikum minar rijli ilal raks. Enggak punya kekuatan untuk melakukan apapun yang kemudian jelek buat kita. Kita minta sama Allah dilindungi, nggak ada. Kalau memang nggak penting banget ya nggak usah diucapin sama kita. Yang nggak penting banget nggak usah diomongin, daripada nanti jatuh. Tapi tidak juga dengan meninggalkan amal karena itu. Karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berbuat baik itu adalah merupakan anjuran, bahkan sebagiannya sebagai kewajiban. Jangan sampai kita meninggalkan perbuatan baik karena takut riya. Karena meninggalkan perbuatan baik takut riya adalah riya itu sendiri. Tarkul amal li ajli nas riya. Meninggalkan amal karena takut dilihat sama manusia, takut dinilai sama manusia jelek, dia tinggalin tuh amal. Enggak, daripada sedekah nanti jadi riya, mendingan gak usah sedekah. Itu riya. Riya itu riya. Wal amal li ajli nas, dia beramal karena manusia, disebutnya syirik, bukan lagi riya. Syirik. Wa batinuhu wa ruhuhu wa ainul madhi wal ittira. Ada dibacanya wal ittira. Wa batinuhu, sedangkan batinnya, wa ruhuhu, dan jiwanya, huwa ainul madhi wal ittira. Hatinya dan jiwanya itu menyatakan bahwa apa yang diucapkan menginginkan pujian dan sanjungan. Ya Allah.
sebagai penutup. Fakam min dhammin nafsahu wa huwa laha madihun bi aini dhammihi. Fadhammun nafsi fil khalwa ma'an nafsi wal mahmud. Berapa banyak orang yang mencela dirinya sendiri, padahal apa yang dilakukannya itu laha madihun bi aini dhammi. Dia sedang memuji dengan cara mencela. Dia memuji dirinya dengan cara mencela diri. Dia puji dirinya, tapi caranya dengan mencela diri. Dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain dengan cara mencela dan merendahkan dirinya. Fadhammun nafsi fil khalwa ma'an nafsi wal mahmud. Wallahu a'lam. Nanti sampai di sini. Memuji diri, mencela diri di kesendirian itu adalah pujian. Pujian yang sebenarnya maksudnya. Pujian yang sebenarnya itu yang tidak akan jatuh ke dalam dosa adalah mencela diri di dalam kesendirian. Kalau mencela diri di dalam kerumunan, dalam jamaah, dalam perkumpulan, khawatir jatuh ke dalam harapan agar dipuji. Merendahkan diri untuk diangkat. Sama siapa? Bukan sama Allah, sama manusia. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi disentil sama Imam Ghazali. Terus saya tiap hari Pak kita baca Ihya Ulumuddin disentil sama Imam Ghazali tiap hari Pak. Tiap hari bawa 4 hari baca kitab Ihya Ulumuddin jilid 1, 2, 3, 4. Tiap hari kita disentil sama Imam Ghazali. Ya Allah. Dan itu kita. Begitulah kita. Kenyataannya itu kita naaf. Itu adalah keadaan diri kita sendiri. Nasallahu alaihi wasallam ya Allah. Nggak usah kepada orang lain, termasuk kepada anak. Ngomong gitu bukan sama orang lain.